Buat para biker ataupun rider yang udah pro udah pasti tahu betul ya apa itu helmet intercom. Apalagi yang udah sering sunmori ataupun night ride udah pasti tahu betul. Nah, tapi buat teman-teman yang baru pemula ataupun baru pengen beli intercom, hati-hati karena untuk intercom ini banyak banget jenis dan tipe-tipenya. Jadi jangan sampai salah beli. Apa aja jenis dan tipe-tipenya? Langsung aja kita lihat di video berikut. Oke teman-teman, jadi untuk intercom ini memang udah terkenal banget ya di kalangan para biker. Nah tapi meskipun begitu teman-teman, tiap gua kemana-mana, tetap aja gua selalu sering nemuin orang yang nanyain, "Mas, ini apa sih yang ada di helmnya? Untuk apa sih gunanya?" gitu. Nah makanya jadi sebelum kita mulai bahas intercom yang ada di hadapan gue ini, gue pengen jelasin dulu nih sedikit apa sih sebenarnya itu intercom. Jadi secara garis besar aja, intercom itu teman-teman sebenarnya adalah semacam alat komunikasi ya yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan biker ataupun pengendara yang satu dengan yang lainnya teman-teman. Nah jadi kayak telepon ataupun HT, jadi supaya kita bisa ngomong gitu loh teman-teman. Jadi terhubung antara biker yang satu dengan dua, yang tiga dengan yang empat, sampai seterusnya. Apalagi zaman sekarang udah makin canggih, itu di intercom bisa kita ngomong bareng-bareng rame-rame teman-teman. Pokoknya bacot deh, pokoknya ribut banget kalau kita udah pakai ini. Nah itu dia serunya kalau kita menggunakan intercom teman-teman. Apa aja merek dan tipenya teman-teman? Nah kalau untuk merek ini banyak banget teman-teman. Ada buatan Amerika, ada buatan Cina. Contohnya ya Sena yang gue pakai ini, ada Cardo atau Pektok ya. Pokoknya banyak deh. Nah, kalau untuk tipe itu lebih banyak lagi daripada mereknya teman-teman. Karena untuk satu merek aja itu bisa bikin bermacam-macam tipe mereka. Nah, misal contohnya ini Sena aja udah ada 3 tipe nih yang gue pakai nih. Sebenarnya lebih banyak lagi teman-teman. Nah, seperti apa penampakannya langsung aja kita mulai bahas dari yang sebelah kiri. Ini kita cuma bahas Sena ya karena gue cuma punya Sena. Oke, untuk yang sebelah kiri gue ini teman-teman. Ini kita ada Sena 3S teman-teman. Nah untuk Sena 3S ini kayaknya yang paling terendah ya kelasnya ya saat ini. Tapi meskipun begitu teman-teman, untuk Sena 3S ini sebenarnya dia cukup top loh di zamannya. Ini heboh banget waktu dia keluar. Dan untuk harganya ini gue beli dengan harga 950.000 teman-teman. Ini sebenarnya udah gue beli sejak hampir 3 tahun lalu, cuman baru aja gue pasang sekitar 2 minggu lalu teman-teman. Karena gue udah pakai ini. Dan kalau untuk fungsinya teman-teman, secara garis besar ya kurang lebih sama semuanya untuk ngomong. Cuman kalau fitur-fiturnya beda ya, karena ini kan lebih canggih, lebih mahal, jelas beda. Nah jadi untuk fungsi dia bisa untuk ngomong antar biker, terus lu juga bisa connect ke handphone lu teman-teman. Jadi dia sistemnya Bluetooth, ke handphone Bluetooth, dan untuk ngomong juga via Bluetooth. Jadi kalau untuk Bluetooth ini dia jaraknya nggak terlalu jauh ya teman-teman. Ya sekitar 50-100 meter ya. Meskipun di box yang ngeklaim bisa sampai 200 meter. Tapi setelah gue pakai ya jujur aja cuman bisa sekitar 50-100 meter teman-teman. Di atasnya dia udah hilang-hilang suaranya. Nah jadi untuk intercom 3S ini Sena itu gue lebih rekomendasikan untuk digunakan ke passenger atau boncengers teman-teman. Jadi buat orang yang dibonceng ini lebih cocok ya. Kalau untuk biker gua nggak recommended karena jaraknya terlalu pendek ya. Itu untuk Sena 3S. Oke teman-teman, next kita lanjut ke Sena 30K dulu. Oke, untuk Sena 30K teman-teman, dari desain juga udah ketahuan ya. Ini jauh lebih keren dibanding yang tadi. Mantap banget, gue paling suka modelnya 30K ini. Keren lah pokoknya. Dan dia memang yang paling keren dan paling top di zamannya sebelum ini keluar. Untuk harga dia juga jauh lebih keren. Kalau yang tadi jatuh di harga 995.000, kalau dia harganya jatuh di 4.150.000 teman-teman. Nah jadi jauh lebih mahal dan memang sesuai. Kalau untuk fungsi utama ya sama untuk ngomong, tapi fiturnya beda teman-teman. Nah jadi kalau untuk fitur dia pertama bisa ngangkat tutup telepon, sama kayak ini bisa ngangkat tutup telepon. Terus dia menggunakan Bluetooth sama. Terus dia menggunakan mesh teman-teman. Ini nggak bisa mesh.
Kalau untuk mesh ini jarak ngomongnya lebih jauh teman-teman. Jadi kalau pakai Bluetooth cuman bisa 50 sampai 100 meter jarak bagusnya ya. Nah, kalau mesh ini dia bisa mencapai jarak 1 kilo sampai 1,6 kilometer ya teman-teman. Di boxnya dia klaim 1,6 kilo, tapi setelah gue pakai jarak bagusnya itu 1 kiloan ke bawah teman-teman. Itu yang bagus suaranya. Nah, jadi dia beda fitur teman-teman. Itu yang paling utama, yang paling mencolok dibanding kelas bawahnya. Terus dia juga bisa menggunakan perintah suara teman-teman. Jadi misal kalau ada telepon masuk nih, lu pengen jawab, lu nggak perlu pencet tombol juga bisa teman-teman. Lu tinggal jawab halo atau hello bisa. Lu mau ngapa-ngapain, mau calling siapa misalnya, tinggal lu ngomong speed dial 1, speed dial 2 bisa teman-teman. Jadi ini lebih keren fiturnya. Dan dia juga terpisah. Jadi kalau untuk Sena 3S tadi dia semua terhubung, mikrofon, speaker, device utamanya itu nggak bisa dilepas teman-teman. Semua terintegrasi jadi satu, nggak bisa lu lepas-lepas atau lu ganti-ganti. Nah, kalau untuk Sena 30K ini teman-teman, ini bisa lu buka-buka, lu lepas-lepas teman-teman. Ini misal device utamanya bisa lu lepas. Ya. Lu juga bisa lepas speaker. Lu bisa lepas mic. Dan ini namanya clamp kit nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kalau kita menggunakan Sena 30K ini, misalkan kita punya 3 helm, kita cukup beli yang satu set ini satu aja. Untuk 2 helm tadi kita cukup beli clamp kit teman-teman. Ini namanya clamp kit. Untuk clamp kit ini lebih murah. Cuman seharga ya 1 juta lebih, nggak nyampe 2 juta. Jadi untuk 2 helm yang lain tadi, lu cukup beli clamp kit, lu pasang, ini bisa lu pindah-pindah helm lainnya. Itu enaknya kalau kita membeli Sena 30K. Oke, gue rasa untuk Sena 30K cukup segitu aja yang gue jelasin. Jadi nggak perlu panjang-panjang, tak panjangan lagi videonya. Oke, sekarang kita pindah ke Sena 50S teman-teman. Nah, kalau untuk Sena 50S ini teman-teman, ini adalah intercom Sena yang paling top dan paling terkeren saat ini. Meskipun sebenarnya ada rivalnya 50R, tapi gua lebih recommended untuk kalian pilih 50S dibanding 50R. Kenapa? Karena ini lebih gampang digunakan teman-teman. Dia tombolnya gede, ini tuningnya tombol sini satu, dan sini satu. Simple. Kalau yang satunya 50R dia ada tombol kecil di sini teman-teman, 2. Jadi sebenarnya kalau kita lagi riding itu teman-teman, apalagi kita menggunakan glove, itu nggak dapat feel-nya teman-teman, nggak berasa kita lagi mencet apa gitu loh. Ini aja gue kadang susah, makanya gue lebih rekomendasikan menggunakan ini. Terus untuk harga, kalau untuk harga dia jauh lebih mahal. Kalau tadi ini jatuh di harga 4.150.000, kalau dia jatuhnya di harga 4.750.000 teman-teman. Jadi lebih mahal. Kenapa? Karena fiturnya pun lebih bagus. Jadi untuk fitur kurang lebih sama dengan ini, seperti yang gue ceritain. Desain juga ini hampir sama, gila, hampir sama banget. Cuman ini ada desain silvernya, kalau ini enggak. Dan apa yang paling mencolok antara dua ini itu suara teman-teman. Jadi kalau untuk suara ini enak banget teman-teman, beda sama ini. Kalau ini misal kita dengar musik aja, kalau kalian paham treble, itu setelan treble, itu ibarat ini setelan treble-nya terlalu tinggi teman-teman. Jadi suaranya agak tajam, apalagi kalau kita ngomong sama temen. Itu teman kita ngomongnya teriak-teriak, waduh, kuping lu sakit. Nah, kalau pakai 50S itu enggak, ini keren, mantap, recommended banget buat teman-teman yang pengen suara enak, pilih deh ini. Terus fitur yang gue suka, gue ceritain yang fitur yang beda aja nih ya. Dia perintah suaranya lebih lengkap teman-teman. Jadi kalau ini kita perintah suaranya pakai halo Sena, hey Sena, dia lebih lengkap. Dia ada Sena, ada Google, ada Siri teman-teman. Jadi kita bisa perintah semua lewat Google. Misalnya kita mau nelpon istri di rumah misalnya, halo Google, telepon istriku di rumah. Nanti dia nanya, istri yang pertama atau yang kedua gitu. Jadi seperti itu. Jadi lebih canggih dan lebih menyenangkan kita pakai teman-teman. Terus ya yang lain-lainnya sama, dia menggunakan clamp kit juga. Dan bagusnya teman-teman, ini unit 30K bisa kita pasang di sini teman-teman. Dan gua nggak tahu gua salah atau enggak, gua waktu Sena 30K ini, waktu gua pasang ke sini itu suaranya lebih bagus teman-teman. Kayaknya clamp kitnya ini yang bikin suaranya bagus, tapi gue juga nggak tahu pasti ya.
Itu dari percobaan gue aja. Ini gue coba kayak ini, bisa connect dan suaranya lebih bagus. Jadi kalau misal kalian mau beli clamp kit untuk 30k, mending beli clamp kit yang 50S. Suaranya akan lebih bagus. Untuk yang lainnya menurut gua kurang lebih sama dengan ini. Cuman untuk koneksi ya, kalau dari pengalaman gua nggak tahu apakah semua device Sennanya seperti ini. Kalau ini koneksi ke ini lebih gampang dibanding ini koneksi ke ini, teman-teman. Ya, gua nggak tahu apakah semuanya sama seperti itu atau cuman punya gua. Oke, teman-teman, gua rasa cuman itu aja yang bisa gua bahas untuk Senna karena gua cuman punya ini. Jadi buat teman-teman yang lain, tinggal pilih aja yang mana yang sesuai dengan kalian. Kalau dari rekomendasi gua, kalau kalian cuma untuk boncenger atau buat pacar atau buat siapa aja yang cuma dibonceng, cukup beli Senna ini karena lebih murah. Senna 30S, murah, ringan. Ini kalau jauh, bisa jarak jauh, gua lebih pilih ini, men. Kecil, ringan, nggak bikin beban di helm. Terus kalau untuk biker, lu pengen sama atau apa ngobrol-ngobrol sama temen, gua saranin pakai ini. Suaranya bagus, jaraknya bagus, koneksinya bagus, mantap. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang budgetnya pas, nggak bisa kesini misalnya, cuman bisa ini ya, ini pun udah cukup oke, teman-teman. Cuman suaranya aja yang kadang nyakitin kuping kalau kita teriak-teriak ngomong. Oke teman-teman, gua rasa cuman segini aja. Mudah-mudahan dari sedikit review gue ini bisa berguna untuk kita semua. Thanks for watch. Jangan lupa untuk klik like and subscribe-nya, and see you soon on next newbie. Bye.